Jadi sebenarnya lebih kuat kita atau bani ke hati, manusia yang tercipta dari tanah atau jin yang tercipta dari api. Lo apinya jin itu cuma nyala, sedangkan kita bahan bakarnya api. Lebih keren mana, Mbak? Makanya jangan takut sama jin. Itu maksudnya begitu, golnya begitu. Kalau masih takut sama jin, berarti nggak kenal sama asal-muasal diri. 500 tahun, ada yang pernah beramal 500 tahun? Ya, nggak usah 5 hari nggak maksiat, bisa nggak? Jangankan Bapak Ibu, saya juga bisa. Ya, padahal saya ngaji-ngaji doang loh, ngaji, baca kitab, majelis, ke kampus, muter-muter begitu aja saya. Tetap ada maksiat di mata. Maksiat itu bukan cuma ngeliat yang bening-bening, Pak. Melihat orang terus merendahkan orang tuh maksiat itu, maksiat hati, asbab mata. Ya, Bapak nih mandang orang nih, terus kebayang dompetnya, paling dia cuma duitnya segini doang. Itu maksiat mata yang jatuh ke hati-hati. Ya, kalau orang tidur ibadah nggak? Untungnya orang ini sebelum tidur dia doa, maka dihitung tidurnya ibadah. Malam tadi tidurnya ibadah nggak? Tidurnya pakai doa apa pakai YouTube? Apa pakai TikTok? Hah? Tertidur megang handphone atau tertidur megang nama Allah? Gak handphone. Itu tidur gak ibadah. Mau malam ini tidurnya dalam ibadah? Taruh handphonenya, baca Bismillah. Bismillah, Bismikallahumma ahya wa amut, atau amutu wa ahya. Itu Bismillah aja. Mau coba? Tapi jangan lagi kerja. Tolong masukkan aku surga dengan kasih sayang rahmat. Jadi jangan saya udah umroh sekian kali, itu gak usah. Aku udah zikir pagi sore, zikir cuma pagi sore, bangga ada. Zikir pagi sore paling lama cuma setengah jam, paling-paling 5 menit udah kabur. Ya, zikir begitu kita banggain, gak cukup. Ya, Nabi Muhammad SAW itu karena tahu manusia ini gak sanggup bersyukur, maka beliau mengajarkan cara syukur paling indah, paling mudah. Bersyukur itu bukan ngomong apa alhamdulillah, itu lafaz syukur. Bersyukur paling tinggi, Bapak Ibu. Ini intinya maulid. Itu maulid itu berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah, dimulai dengan bersyukur kepada kekasih Allah Nabi Muhammad SAW. Maka mensyukuri itu caranya gimana? Ini pertanyaan, Ibu. Kalau punya hadiah nih, terus dikasih seseorang, senang ke hadiahnya dipakai orang itu? Senang, benar. Tapi kalau dia habis pakai terus bilang, ini gua beli sendiri, kira-kira begitu gimana? Ini hasil jerih payahku loh. Padahal dia dikasih seseorang, kita ngasih. Kira-kira kalau begitu gimana? Kita bilang dia apa? Hah? Ketok banget, lo nggak tahu diri gitu ya. Begitulah Allah kira-kira. Allah itu memberi hadiah itu 2 jenis. Ada hadiah yang kita menjemputnya lewat bekerja, ada hadiah yang kita terima tanpa kita bekerja. Benar nggak? Itu disebut rezeki. Ada rezeki yang kita nggak kemana-mana, tahu-tahu datang. Ada rezeki yang kita mesti jemput di tempat-tempat kita bekerja. Itu semua hadiah dari Allah SWT. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Razaqna, kami yang memberi rezeki mereka. Nahnu narzuquhum, kami memberi rezeki mereka. Ya, jadi cara bersyukur itu wajib mengenal yang memberi. Semua pemberian Allah itu, kata Nabi SAW, dibagikan lewat aku. Wallahu mu'ti wa ana qasim. Allah lah yang memberi, tapi yang bagi-bagi aku. Nah, ini bagian akhir yang mau saya sampaikan, Bapak Ibu. Ini dimanapun majelis maulid saya bacakan kalimat ini supaya menjadi kaidah, menjadi penyemangat saya dan kita semua. Kenapa maulid mesti baca di Bai, Sintiduron, ya? Kenapa baca solawat-solawat? Kenapa kita mengisahkan Nabi Muhammad SAW? Alasannya sederhana. Ulama ahlu sunnah bersepakat dengan satu kalimat ini. Fi kulli dzikri shalihin tanzilur rahmah atau rahmat. Setiap disebut orang yang soleh, turunlah rahmat. Makhluk paling soleh siapa? Nabi Muhammad
ya, Nabi kita Muhammad SAW, setiap disebut nama orang soleh turun rahmat. Jangankan Nabi Muhammad, ahli hadis Bapak Ibu itu punya silsilah. Imam Bukhari mengatakan dia kenapa menyebut nama orang-orang soleh gurunya, dari gurunya Humaidi, dari gurunya Sufyan, dari gurunya Al-Ansari, gurunya Tamim, terus sampai kepada Nabi, menyebut mereka menyebabkan rahmat turun. Ya, rahmat jadi turun. Kenapa? Menyebut nama orang soleh itu tanda syukur pertama kepada Allah. Bersyukur kepada Allah mesti melalui makhluk. Ya. Nah, kalau orang sudah sadar ya, bahwa pemberiannya dari Allah, rezekinya dari Allah, kira-kira kalau Allah meminta nanti dikembaliin berat nggak? Serius? Allah mengatakan 2,5% aja gitu, dikeluarin nggak? Berat ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sarapan nih? Kok lemes? Sayang lemes ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Habibil Mustafa Sayyidina Muhammad Al-Mujtaba. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila al-ma'rifati wal ilmi, amin ya rabbal alamin. Maulid ya, lagi maulid ya, benar. Tiap tahun maulidan, benar. Tiap tahun maulidan. Ada yang berubah nggak kalau maulid? Ada yang berubah nggak? Hatinya ada yang berubah nggak? Cintanya bertambah nggak? Atau biasa aja mana? Beneran nambah? Apa sama temen nambahnya? Maka maulid ini wajib diseriusi, karena maulidnya hanya sekali setahun, padahal cinta Nabi mesti setiap detik ya. Bapak Ibu saudara-saudariku makan Allah, kita bersyukur negeri ini betul-betul sangat memberi ruang untuk kita bermaulid. Saya buat maulid di mana-mana itu nggak ada dibubarin. Tapi kawan saya mau bikin maulid di jiran, itu mesti dia bikin di apartemen, tempatnya tertutup, nggak kedengeran sama orang. Padahal di negeri yang disebut negeri Islam. Negeri kita nggak disebut negeri Islam, negeri kita negeri berketuhanan yang Maha Esa. Oh, itu lebih tinggi lagi tuh. Ya. Dan dimanapun ada maulid, jujur nih, pernah nggak kesel jalan ditutup pas maulid? Jangan kesel, harusnya senang. Alhamdulillah jalanku ditutup berkah maulid, semoga ke langit dibuka gitu ya. Bermaulid itu Bapak Ibu, maulid itu secara bahasa artinya lahir, kelahiran. Jadi maulid, apa arti maulid? Ini satu akar kata adalah yalid walam yulad. Dia Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Maulid artinya kelahiran. Kalau anak kita lahir senang nggak? Jangankan anak kita lahir, dulu saya nggak senang sama kakak saya karena sering tengkar. Kakak saya sering lepas jilbab dulu, sering tengkar sama saya itu dulu. Waktu kita masih kelompoknya aliran keras, air raksa. Ya dulu kakak saya itu udah, masya Allah itu dah ya. Saya tonjokin, tapi bukan mukanya saya tonjokin. Saya kalau nonjok cari bagian sini. Ya kalau nggak pinggangnya kita tendangin ya, anak boxer soalnya. Tapi ketika anak dia lahir, itu pun rasa belum ada. Pas malam hari dia bawa pulang anaknya, saya dengar anaknya nangis malam hari. Pas dengar nangis itu, di situ saya merasakan, loh aku punya ponakan tuh. Senangnya bukan main. Ya, akhirnya kita ikut-ikutan cewek-cewekan, nih sini nah kita timang-timang.
Itu baru anak saudara. Gimana anak sendiri ya. Apalagi yang lahir adalah sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi udah lahir. Nabi udah lahir, benar. Yang lahir itu Muhammad bin Abdullah. Tapi sang nabinya sudah ada sebelumnya. Sosok manusia bernama Muhammad bin Abdullahnya baru lahir 1440, berapa nih sekarang? 6 tambahin 13 di Mekah, tahun 10 tahun di Madinah, tambahin umurnya ya 40 tahun. Ya kira-kira 1500 tahunan lah sebelum kita. Nabi Muhammad SAW sudah lahir fisiknya, tapi sebelum itu dia sudah lebih tua. Maka seorang sahabat dalam hadis Imam Tirmizi, hadis yang sahih, sahabat ini namanya, seingat saya Kuthaif ya, dia mengatakan waktu Muhammad lahir, dia nyebutnya gitu karena belum diangkat jadi nabi kata orang, padahal sudah. Waktu sang Muhammad lahir, aku berumur sekitar 5 tahunan. Jadi dia sudah ngerti terjadi penyerangan terhadap Makkah oleh Raja Abraha. Pernah dengar Raja Abraha? Raja Abraha itu bikin gereja. Dia bukan seorang musyrik, dia seorang Nasrani. Gerejanya diganggu oleh salah satu orang Mekah. Pas dilihat di Mekah ada Baitullah, dia ingin pindahkan fungsi Baitullah ke Yaman. Sampai hari ini masih ada gereja Abraha. Jadi Abraha ini gak syirik, dia cuma syirik tidak, tapi sirik lah. Dia tidak menyekutukan Allah, tapi dia iri dengan apa yang ada di Mekah. Kata sahabat ini, waktu sang Muhammad lahir, aku sudah besar, aku sudah 5 tahun, 6 tahun. Tetapi ketika ditanya, lebih tua kamu apa Muhammad? Begitu pertanyaan orang. Kata beliau, amma ana aqdamu maulida wa huwa aqdam minni wa akbara. Kalau lahir secara fisik aku lebih tua dari Muhammad, tapi secara rohani dia lebih tua daripadaku. Maka Imam Tirmizi di hadis yang lain menyebutkan kisah dari Abu Hurairah. Pernah dengar Abu Hurairah? Abu Hurairah cocok nih sama perusahaan ini. Dia seorang direktur, dia seorang ulama plus pernah jadi karyawan, terus pernah jadi direktur. Tapi lagi enak jadi direktur, dipanggil oleh KPK. KPK-nya Ustaz itu Umar bin Khattab. Ya, akhirnya diboikot semuanya, dibukukan semua asetnya, lalu dia nggak boleh lagi berusaha, diberhentikan dari, dia sekaligus gubernur punya perusahaan, ulama. Wah, tiga itu ada sama dia. Kalau saya kan cuma 2 aja Pak, saya dosen, saya guru ngaji, gitu aja. Ya bisnis belum berani. Saya kalau bikin umroh, saya kerjasama sama orang, saya nggak mau jadi direktur travel, karena itu urusannya sudah beda. Ilmu sama fulus nggak bisa gabung. La yajtami'ul ilmu wal mal. Ilmu nggak pernah kawin dengan harta, nggak pernah. Sama, al ilmu la yajtami' ma'al mulk. Ilmu nggak pernah kawin dengan kekuasaan. Jadi orang kalau udah memilih untuk berpolitik, berkuasa, berjabatan, siap-siap tinggalkan. Dia dengan otomatis meninggalkan fungsi keilmuannya. Ya, saya dulu pernah jadi peneliti 3 tahun, itu saya buang semua jadwal ceramah saya cancel semua. Itu baru jadi peneliti, apalagi jadi Pak Direktur, Wakil Direktur. Kalau kabak nggak tahu deh, kabak kasih gimana? Gak bisa juga tuh, gak bisa. Abu Hurairah ini pernah bertanya kepada Nabi dan para sahabat. Ya, para sahabat nanya ke Nabi, ya Muhammad, ya Rasulullah, mata kunta nabiyya,
sebenarnya engkau jadi nabi kapan? Coba kapan beliau jadi nabi? Umur 40. Selama ini kita diajarin jadi nabi umur berapa? Umur 25. Ya benar. Serius ya? Itu keliru semua, itu nggak ada dalilnya itu. Tidak ada dalil menyebutkan bahwa Nabi Muhammad jadi nabi umur 25. 25 itu nikah. Itu pun nikah nggak pasti 25. Ada riwayat 30. Berarti kalau 30 jaraknya dengan Aisyah dengan Khadijah berapa tahun? Berondong berapa tahun? 10 tahun. Dan itu lebih masuk akal. Lebih. Jadi saya nggak sepakat sebenarnya dengan umur Nabi yang segitu kemudian disebut apa gitu ya. Karena sejarah itu hanya data, nggak boleh pakai perasaan. Ya, atau pakai ilham, nggak bisa. Data sejarah tidak dapat ditimbang dengan ilham dan perasaan. Lalu Sayyidina Muhammad SAW menjawab, aku sudah jadi nabi, Adam belum dicipta. Adam masih air, masih ruh. Ada yang tahu Nabi Adam berapa tahun, berapa ribu tahun yang lalu? Ada yang tahu nggak, Bu? Nabi Adam kapan? Berapa ribu tahun Nabi Adam? Ada yang tahu? Ya? Tahu nggak? Makanya kalau ada kuburan Nabi Adam kita ziarahi ya. Katanya di Jeddah ada sepeda ontel Nabi Adam ya. Orang Indonesia mau aja dibodohin ya. Jangan mau dibodohin. Zaman itu belum ada sepeda ontel. Itu cuma istilah aja. Orang Indonesia ini terlalu menghayati hal-hal yang unik, yang aneh-aneh. Ada masjid terapung dianggap aneh, unik. Padahal itu biasa aja. Itu mainan travel, Pak. Biar Bapak Ibu gak nginep di hotel, ya kan bayar mahal. Dibola jalan-jalan ke, iya kan kita tahu rahasianya travel. Nanti jangan mau diajak ya, minta aja nginep di hotel, kan sudah bayar. Ya biar orang travel nih khidmatnya luar biasa kepada Duyufur Rahman. Baik, jadi Nabi Muhammad itu ketika mengatakan kuntu nabiyan, aku sudah jadi nabi, Adam belum dicipta. Jadi kalau gelar Nabi Adam Abul Bashar, Adam itu bapaknya manusia. Bapaknya Nabi Adam siapa? Bapaknya Nabi Adam ya Nabi Muhammad, kira-kira gitu. Karena dia tercipta dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Adam tuh kalau ketemu Nabi Muhammad manggilnya 2 kali. Ya ibni as-salih, wahai ananda yang soleh. Habis itu wa akhi, dan saudaraku. Begitu manggilnya, saudara sesama Nabi. Coba perhatikan Nabi Adam. Nabi Adam dicipta di mana dia ditaruh pertama kali, di bumi atau di surga? Di bumi atau di surga? Di surga ya. Setelah dicipta, Nabi Adam itu dipamerkan ke malaikat. Malaikat itu Bapak Ibu itu sudah zikir 18.000 tahun, ada yang 15.000 tahun, ada yang 1.000 tahun. Itu sudah zikiran, sudah beramal, sudah berkiprah, sudah punya jabatan di surga. Tahu-tahu Allah kasih pengumuman, wahai semua malaikatku ahli zikir, semua malaikatku yang bersayap, yang punya jabatan, aku akan menugaskan di bumi yang cantik, di bumi yang subur, seorang bukan dari kalangan kalian malaikat, tapi dari kalangan manusia. Yang jadi pertanyaan kita, itu ayat surat Al-Baqarah menyebutkan malaikat sudah tahu tabiat manusia. Apa kata malaikat? Ya Allah, apakah engkau mencipta di muka bumi, memerintah di muka bumi orang yang perusak dan suka menumpahkan darah, suka merusak? Nah ini yang mau tanya nih, kerjaan Bapak ini merusak alam gak nih? Mesti ada yang dirusak toh, betul nggak? Bagi malaikat itu merusak. Tapi kalau itu nggak dirusak, itu berapa ribu rumah di Bekasi tidak makan, tidak minum. Benar nggak? Mungkin hari ini nggak ada yang mandi. Bagi malaikat itu merusak, tapi bagi manusia
Itu kemajuan. Ini gedung-gedung ini dari mana, Pak? Batu-batunya dari gunung. Kampung istri saya di Tuban, terus sampingnya Gresik. Gresik itu udah nggak ada gunungnya, gunung semennya udah nggak ada, udah pindah ke. Jadi semen Gresik itu Bapak Ibu, itu sekarang ngambilnya dari Tuban dan sekitar. Jadi gunung-gunung Tuban udah nyampe sini. Nah, semen apa dulu nih? Katanya patungan Pak Hasan Basri ya. Pakai semen Gresik nggak? Pas semen Padang. Hah? 3 roda, ya sama juga dari sono semua itu. Bagi manusia itu kemajuan, peradaban, bikin pembangunan. Bagi malaikat sebutnya apa? Kehancuran. Gunung yang tadi ada kemudian jadi nggak ada. Saya mau tanya nih Pak Direktur, kalau lagi ada proyek itu apa yang dilakukan ke sungai-sungai? Normalisasi. Itu kan bahasa kerennya. Normalisasi ya. Ada yang inormal pastinya. Malaikat tahu karakter kita. Pertanyaannya, dari mana malaikat tahu manusia perusak dan menumpah darah? Oh, ternyata sebelum Nabi Adam kita ini sudah ada Adam sebelumnya. Jadi kita ini nggak tahu Adam keberapa ini yang Adam bapak kita itu. Jadi malaikat sudah mengenal Adam manusia, tapi di zaman itu manusianya belum bertugas sebagai khalifah. Sekarang manusianya sudah bertugas sebagai khalifah. Kalau kita khalifah itu pengganti. Apa arti khalifah? Pemimpin menggantikan sebelumnya, itu arti khalifah. Berarti sebelum kita sudah ada yang memimpin di bumi. Siapa yang memimpin di bumi? Ada yang tahu nggak? Sebelum kita memimpin di bumi disebut Bani Aljan. Bani keturunan Aljan, raja jin. Jadi kalau di manusia ada Adam, di jin itu ada namanya Jan. Keturunannya disebut jin, bukan jin Janjun ya. Jadi bapaknya jin namanya Jan, ya, wa khuliqal janna jannu min marjin min nar, ya. Dan diciptakan jan itu dari nyala api. Jadi api itu ada nyalanya, ada batangnya. Batangnya masih di batangnya siapa? Bahan bakarnya api siapa? Waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakarnya api itu waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakar api itu apa? Coba bahasa Arabnya biar keren. Waqud, bahan bakarnya api, an-nasu manusia, wal hijarah dan batu. Batu bara, coba lihat batu bara. Jadi bahan bakar nggak? Tapi mesti ada manusia. Di situ juga pelajaran bahan bakarnya neraka itu manusia. Berarti nyala apinya dari mana? Jadi sebenarnya lebih kuat kita apa Bani Hapi? Manusia yang tercipta dari tanah atau jin yang tercipta dari api? Lo apinya jin itu cuma nyala, sedangkan kita bahan bakarnya api. Lebih keren mana, Pak? Makanya jangan takut sama jin. Itu maksudnya begitu, goalnya begitu. Kalau masih takut sama jin, berarti nggak kenal sama asal muasal diri. Itu satu. Yang kedua, khalifah di muka bumi berarti sebelum kita, nah, kelompok jin ini menguasai bumi. Ini beruntung nih Bapak Ibu, kita ini di zaman jin itu nggak nongol. Ada yang lihat jin ya Pak Hasan Basri karena ngurusin masjid? Lihat jin nggak? Kali tasbihnya makan tasbih gitu. Ya orang awam kan sedang begitu ya. Ya dikira tasbih itu sakti, yang tasbih itu nggak sakti. Yang sakti itu yang megang tasbih. Tasbih mana benda mati itu. Ya malah ada yang membid'ahkan itu tasbih itu. Kenapa mereka kemudian dibebas tugaskan dan tidak berlanjut mengurus bumi? Karena mereka tiap hari tengkar.
maklum kelan api, gesek dikit bakar, gesek dikit senggol. Nggak kayak gini nih ya. Kalau kesel dikit curhat ya kan, bener ya. Kalau kesel malah curhat ya. Curhatnya di mana? Di sosmed, itu kan nyebelin bener tuh. Jadi kita kalau kesel nggak langsung nyenggol. Kita kalau kesel kita ekspresikan, itu bedanya manusia dengan ya, ada yang kesenggol nggak hari ini? Ya. Kalau manusia punya masalah, dia nggak langsung mukul orang. Itu binatang buas. Jin, binatang buas itu begitu. Ya, ada juga kalau banyak masalah makan aja deh. Tapi kalau manusia yang sejati, dia kalau punya masalah, dia obrolin ke orang supaya cari jalan keluarnya. Itu manusia tuh. Tapi jangan salah curhat ya. Ya Pak ya. Jangan biarin istri kita curhat ke selain suaminya. Nanti dia jatuh cinta. Ya, curhat itu kalau kelebihan ke bawah hatinya. Padahal curhat itu cuma menumpahkan masalah. Tapi kalau ke bawah hati bahaya itu. Repotnya bisa 7 turunan itu. Bapak Ibu, kalau Allah itu jin gak beres ngurusin bumi. Maka Allah kemudian pernah dengar ada meteor, hujan meteor. Maka sampai hari ini saya ini punya hobi baru, suka sama keris sama pedang-pedang kuno gitu. Tapi bukan untuk ritual, sekedar punya aja. Itu yang terbaik justru dari batu meteor. Kok batu meteor ada di sini? Ternyata dulu memang ada hujan meteor. Hujan meteor siapa yang dihancurkan? Itu orang-orang jin-jin yang dulu berkelahi itu. Maka mereka pada lari ke gunung, lari ke air, bener kan? Lari ke goa-goa, ke batu-batu. Makanya sekarang hati-hati yang punya batu tuh. Ya, aku juga punya batu, Pak. Makanya hati-hati yang suka hobi naik gunung. Ada yang suka naik gunung? Kalau suka naik gunung, bapak gunungnya sudah beda ya. Jangan pernah misah sama teman. Karena begitu kata Nabi, hati-hati jika kamu naik gunung, fa innaha manazilatus syayatin. Itu tempat tinggalnya jin setan. Ya, sama kalau ke sungai-sungai, hati-hati jangan sendiri, kecuali udah temenan sama mereka. Ya, makanya di gunung-gunung, di sungai-sungai, orang Bekasi sering dengar namanya buaya putih gitu ya. Itu bukan khurafat, itu beneran disebut jin siluman. Kata Nabi SAW, jin itu terbagi dua. Ada jin yang bisa terbang bersayap, tinggalnya di awan-awan tuh. Hati-hati kalau ada yang zikir terus tiba-tiba badannya merasa keangkat, pikirannya kemana, terbang. Itu jangan-jangan yang bawa jin itu. Ya, bukan malaikat yang bawa, tapi mantan malaikat. Jadi jangan senang dulu kalau zikiran, ketemu makhluk ini, ketemu orang ini. Siapa tahu itu bukan nur malaikat, tapi itu jin yang kamuflase. Maka kita sangat hati-hati untuk masalah pengalaman batin. Hati-hati bener, jangan sampai halu. Ya, tahu halu ya? Yang nggak real di real kan gitu. Ada yang pindah ke air, pindah ke danau-danau. Ya, sampai sekarang saya masih ketemu guru-guru saya itu. Dia kalau dakwah pakai apa? Sampan kecil gitu ya. Selalu ada makhluk buaya, masih ada buaya putih. Putihnya bukan putih yang seperti yang ada di Ragunan itu. Buaya bukan buaya, buaya-buayaan. Kalau ini buaya darat ini. Sebagian. Maksud saya cerita ini apa Bapak Ibu? Kita ini bukan makhluk pertama yang ngurus bumi. Sebelum kita sudah ada makhluk. Sebelum mereka itu sudah ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad itu wujud nurnya sudah ada sebelum itu. Maka di kitab Maulid selalu disebut Nuru Muhammad. Nurun ala nur. Tadi baca Maulid di Bai ya. Ya, disebutkan di awal di Bai Allah menciptakan Nur Muhammad
jauh sebelum menciptakan alam semesta ini. Jadi Nabi Muhammad SAW kita itu sudah sangat tua sekali. Terus apalagi, karena kitalah khalifah di muka bumi, maka kita langsung bertanggung jawab kepada Allah ngurusin alam semesta. Nah, ini kemarin kita habis ngaji ini Pak, Imam Bukhari apa kata beliau? Ma amiltu syai'an illa adattu inda rabbi hujjatan. Aku tidak melakukan sesuatu kecuali aku siapkan hujahnya di sisi Allah. Coba hari ini sudah disiapkan belum hujahnya sisi Allah? Yang megang handphone ditanya nanti di malaikat lagi ngaji, kalian pakai handphone, nyebut nama Rasulullah main handphone, nanti jawabannya gimana? Ya? Sholat telat, apa jawabannya di hadapan Allah nanti? Itu yang disebut hisab. Kata Imam Bukhari, tiadalah aku lakukan sesuatu kecuali aku siapkan hujahnya, alasannya. Kira-kira kalau Bapak Ibu buat sesuatu hari ini, sudah siapin alasan belum di hadapan Allah? Udah nyiapin belum alasannya, kenapa begini, kenapa begitu? Gimana? Udah nyiapin belum? Kerja udah berapa tahun? Yang paling lama berapa tahun nih? Berapa? 30 tahun. 30 tahun Pak, dari Bapak masih cakep bener ya, gak tampan. Sekarang sudah ubanan ya, tapi yang gak berubah hidungnya mancung. Perutnya maju dikit gak? Maju dikit ya. Saya bisa bayangin lah dulu imut-imut lah wajahnya. 30 tahun kerja mulai jam 8, pulang jam 4. Kira-kira kalau ditanya Allah, 30 tahun kamu kerja, apa alasan kamu bertahan kerja tapi kamu tidak tahan tahajud sama aku? Kira-kira apa jawabannya Pak? Harus punya jawaban Pak, harus punya jawaban. Bapak punya istri? Satu berdua? Nah, satu. Ada, alhamdulillah. Ibu mana ibu? Emang istri atau Bu? Anak berapa Ibu? Anaknya 3, oke. Itu jawabannya. Ya Allah, Engkau menitipkan kepadaku 3 anak, 1 istri. Jawabannya gitu Pak. Jangan gak punya jawaban. Allah itu suka kalau ada orang punya jawaban. Kenapa? Inna sam'a wal basara, pandangan, pendengaran, hati, semuanya mas'ula, semua ditanya. Kenapa kamu pakai ini? Dulu nggak pakai kacamata kan Pak? Mumpung bisa ditanyain Bu ya. Sampai dari nggak pakai kacamata terus pakai kacamata, asbabnya apa? Nonton bokep apa kerja gitu? Gitu. Karena main YouTube malam-malam hari lampu mati, atau kenapa matanya rusak? Kan ini saya ngasih barang ke orang untuk dititipin, boleh dipakai gitu. Tiba-tiba ketika dibalikin rusak. Saya nanya dong, ini rusak nih kenapa? Kalau dia punya alasan kita terima. Pernah nggak sama teman mau nonjok dia, tahu-tahu dia kasih alasan nggak jadi nonjok loh. Ya, barang kita dipakai rusak. Kita udah mau marah minta ganti, tahu-tahu dia bilang, "Duh Bang, jangan mau ganti, mau makan sehari aja susah Bang." Ya, nggak jadi. Itu pinter-pinternya sahabat Nabi. Pernah dengar sahabat Nabi yang tak harusnya dapat hukuman nggak jadi dapat hukuman? Ini sahabat nafsu besar, duit nggak punya, nikah, ilmu kurang. Tengah hari bulan puasa, nafsu dia lagi naik, dia gaulilah istrinya. Kalau menggauli istri bulan puasa gimana? Siang puasa, karena kafarah, nebus makan 60 miskin. Ya, apa kata Nabi? Kamu wajib bayar kafarah. Dia tanya, ya Rasulullah, itu berapa hari berapa orang gua kasih makan? Ya 60. Kata dia, ya Allah, ini makan seharinya belum tahu mau makan apa nih Rasulullah. Akhirnya ya sudah. Kamu punya ini nggak? Punya nyimpan makanan nggak? Enggak.
dia nggak wajib puasa, nggak wajib lagi nebus dengan kafarah, malah Nabi kasih makan, karena dia pinter memberi jawaban, dia pinter ngasih, dan jawabannya kena semua. Coba mata ini kan udah pakai kacamata, ini pakai kacamata sebelum kerja apa setelah kerja Pak? Setelah kerja. Mesti punya jawaban nanti, ya Allah, ini mataku aku pakai untuk menafkahi anak-anakku. Tapi walaupun aku sibuk, nggak lupa sholat. Di sini berapa waktu berarti di sini? 2 waktu, zuhur sama asar. Coba cek, beneran sholat asar di sini apa pulang duluan? Harus punya alasan. Coba lihat kepalanya pada botak nggak Pak? Mulai botak, mulai putih. Untuk apa kita ngebotakin kepala itu? Mesti ada jawabannya. Nggak boleh enggak. Karena ini punya kita apa punya Allah? Ada seorang ahli ibadah di zaman Bani Israel. Diceritakan Nabi ini kan diperjalankan. Jadi bagi Nabi, waktu dahulu dan waktu nanti itu sama. Belum melihatnya sama. Beliau tahu umurnya Nabi Adam, juga tahu nanti kejadian masa depan seperti apa dengan izin Allah tentu. La ya'lamul ghaiba illallah, yang tahu gaib hanya Allah. Dan Nabi Muhammad disertakan dalam pengetahuan itu, diberitahu. Apa kata beliau? Nanti ada orang yang beribadah 500 tahun gak pernah maksiat. Allah kalamkan kepada mereka, ini hadisnya sahih riwayat Imam Baihaqi. Allah, apa kata Allah? Wahai hambaku. Nah, ini untuk pelajaran kita semua yang merasa sudah banyak karya, yang merasa sudah banyak kerja. Ini perhatiin hadis ini. Wahai hambaku, masuklah sorga. Wahai hambaku yang sudah ibadah 500 tahun, masuklah sorga dengan kasih sayang rahmatku. Lalu orang ini nanya, ya Rabb, kenapa engkau tidak masukkan aku surga dengan amalku yang 500 tahun, karyaku 500 tahun, aku menjadi khalifah engkau di muka bumi 500 tahun. Apa kata Allah? Oh, kamu maunya gitu? Oke. Maka proses hisab langsung dibuka. Orang ini tadinya masuk surga nggak perlu dihisab, karena dia nuntut masuk surga dengan amalnya, maka Allah panggil malaikat hisab. Malaikat hisab, malaikat mizan timbangan datang semua, itu KPK-KPK-nya Allah, pengadilan-pengadilannya Allah, jaksa-jaksanya Allah datang semua. Diperiksa lah, ambil satu matanya bagian kanan, timbang dengan semua amalnya. Amalnya tadi 500 tahun. Ada yang pernah beramal 500 tahun? Ya, nggak usah 5 hari nggak maksiat, bisa nggak? Jangankan Bapak Ibu, saya juga nggak bisa. Ya, padahal saya ngaji-ngaji doang loh, ngaji, baca kitab, majelis, ke kampus, muter-muter begitu aja saya itu. Tetap ada maksiat di mata. Maksiat itu bukan cuma ngeliat yang bening-bening Pak, melihat orang terus merendahkan orang tuh maksiat itu, maksiat hati, asbab mata. Ya, Bapak nih mandang orang nih, terus kebayang dompetnya, paling dia cuma duitnya segini doang, itu maksiat mata yang jatuh ke hati-hati. Ya, gimana? Udah begitu belum? Akhirnya orang itu diauditlah orang yang beramal 500 tahun. Amal dia 500 tahun, lalu matanya juga diaudit. Dipakai apa aja fasilitas mata ini. Dihitunglah semua fasilitas yang dia pakai dengan ibadah dia 500 tahun. Ternyata kata orang Jawa apa? Podomoro. Sama Pak. Mata dipakai 500 tahun, dia ibadah 500 tahun, malah kurang-kurang dikit. Kalau orang tidur ibadah nggak? Untungnya orang ini sebelum tidur dia doa, maka dihitung tidurnya ibadah. Malam tadi tidurnya ibadah nggak? Tidurnya pakai doa apa pakai YouTube? Apa pakai TikTok? Hah? Tertidur megang handphone atau tertidur megang nama Allah? Megang handphone. Itu tidur gak ibadah.
Mau malam ini tidurnya dalam ibadah, taruh handphonenya, baca bismillah. Bismillah, bismikallahumma ahya wa amut, atau amutu wa ahya, itu bismillah aja. Mau coba, tapi jangan lagi kerja ya. Mau ibadah dulu, bismillah. Itu bapak-bapak, itu bocoran kita lagi Jumatan, ini wajah-wajah ibadah ini. Khotib naik, alhamdulillah, ittaqullah, langsung tuh ya, mata dipejam, kepala tertunduk, suara nafas. Tahu-tahu udah selesai, udah khotbah kedua, dicolek dulu, lo bangun. Ya, curi-curi katanya, beban hidup dari Pak Direktur terlalu banyak katanya. Bapak Ibu yang karena Allah, itu orang setelah ditimbang, akhirnya Allah bilang, ambil mata kiri, yang tadi baru mata. Dia doa, ya Rabb, jangan teruskan ya Allah, jangan diteruskan auditnya. Tolong masukkan aku surga dengan kasih sayang rahmat-Mu. Jadi jangan, saya udah umroh sekian kali, itu gak usah. Aku udah zikir pagi sore, zikir cuma pagi sore, bangga. Zikir pagi sore paling lama cuma setengah jam, paling-paling 5 menit udah kabur. Ya, zikir begitu kita banggain, gak cukup. Ya, Nabi Muhammad SAW itu karena tahu manusia ini gak sanggup bersyukur, maka beliau mengajarkan cara syukur paling indah, paling mudah. Bersyukur itu bukan ngomong apa alhamdulillah, alhamdulillah, itu lafaz syukur. Bersyukur paling tinggi Bapak Ibu, ini intinya maulid. Itu maulid itu berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah, dimulai dengan bersyukur kepada kekasih Allah Nabi Muhammad SAW. Maka mensyukuri itu caranya gimana? Ini pertanyaan, Ibu, kalau punya hadiah nih, terus dikasih seseorang, senangkah hadiahnya dipakai orang itu? Senang, bener. Tapi kalau dia habis pakai terus bilang, ini gua beli sendiri, kira-kira begitu gimana? Ini hasil jerih payahku loh. Padahal dia dikasih seseorang, kita yang ngasih. Kira-kira ke toko lagi begitu gimana? Kita bilang dia apa? Ketok banget, lo nggak tahu diri gitu ya. Begitulah Allah kira-kira. Allah itu memberi hadiah itu 2 jenis. Ada hadiah yang kita menjemputnya lewat bekerja, ada hadiah yang kita terima tanpa kita bekerja. Benar nggak? Itu disebut rezeki. Ada rezeki yang kita nggak kemana-mana, tahu-tahu datang. Ada rezeki yang kita mesti jemput di tempat-tempat kita bekerja. Itu semua hadiah dari Allah SWT. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Razaqna, kami yang memberi rezeki mereka. Nahnu narzuquhum, kami memberi rezeki mereka. Ya, kami yang memberi rezeki mereka. Jadi yang ngasih rezeki Pak Direktur, Bupati, apa Allah? Jadi kita baik-baiknya sama Allah apa cuma Pak Bupati, Pak Direktur? Mau baik-baikan sama siapa? Ya, kalau kita dikasih hadiah, kita tunjukin, ya Allah, ini punyamu. Hari ini susah nyari kerjaan Pak ya, masih susah nyari kerjaan. Ini Bapak Ibu alhamdulillah dapat kerjaan. Kerjaan ini karena pinter kita atau karena hadiah dari Allah? Ngecek doang nih orang bersyukur apa enggak nih? Pekerjaan sekarang itu karena pinternya Bapak Ibu, karena koneksi Bapak Ibu, atau karena hadiah dari Allah? Beneran nih, kalau dikasih hadiah seneng nggak? Pak, kalau nggak seneng kalau nggak kenal orangnya. Dikasih hadiah 500.000 tapi nggak kenal orangnya, bilang dikit. Tapi dikasih hadiah cuma misalnya apa ya, dikasih hadiah donat 50.000, kita tahu yang ngasih orang yang kita suka, gimana? Walaupun kita nggak suka donat, jadi suka Pak Ibu. Jadi cara bersyukur itu wajib mengenal yang memberi.
Semua pemberian Allah itu kata Nabi SAW dibagikan lewat aku. Wallahu mu'ti wa ana qasim. Allah lah yang memberi, tapi yang bagi-bagi aku. Nah, ini bagian akhir yang mau saya sampaikan Bapak Ibu. Ini dimanapun majelis maulid saya bacakan kalimat ini supaya menjadi kaidah, menjadi penyemangat saya dan kita semua. Kenapa maulid mesti baca di Ba'i, Simtid Duror, ya? Kenapa baca solawat-solawat? Kenapa kita mengisahkan Nabi Muhammad SAW? Alasannya sederhana. Ulama ahlu sunnah bersepakat dengan satu kalimat ini. Fi kulli dzikri salihin tanzilur rahmah atau rahmat. Setiap disebut orang yang soleh, turunlah rahmat. Makhluk paling soleh siapa? Nabi Yuna Muhammad, ya, Nabi kita Muhammad SAW. Setiap disebut nama orang soleh, turun rahmat. Jangankan Nabi Muhammad, ahli hadis Bapak Ibu, itu punya silsilah. Imam Bukhari mengatakan, dia kenapa menyebut nama orang-orang soleh gurunya, dari gurunya Humaidi, dari gurunya Sufyan, dari gurunya Al-Ansari, gurunya Tamim, terus sampai kepada Nabi, menyebut mereka menyebabkan rahmat turun. Ya, rahmat jadi turun. Kenapa? Menyebut nama orang soleh itu tanda syukur pertama kepada Allah. Bersyukur kepada Allah mesti melalui makhluk. Ya. Nah, kalau orang sudah sadar ya bahwa pemberiannya dari Allah, rezekinya dari Allah, kira-kira kalau Allah meminta nanti dikembaliin berat nggak? Serius? Allah mengatakan 2,5% aja gitu, dikeluarin nggak? Berat ya? Kalau berat berarti merasa punya dong. Nah, coba ilustrasi nih. Saya pinjemin Bapak mobil 2 bulan, habis 2 bulan saya tarik. Kata Bapak gimana? Kan sudah 2 bulan sama saya, punya saya dong, gitu nggak? Orang begitu tuh orang apa? Banyak manusia mengira kalau rezekinya udah lama sama dia, jadi punya dia. Bapak Ibu ini punya duit di rekening, itu bukan rezeki kita. Rezeki kita yang kita beliin. Maka jangan pelit sama badan, ya. Ini kan badannya sudah mulai sakit-sakitan nih sebagian. Rezeki rekeningnya numpuk, mulai numpuk. Dikira bakal memperkaya, enggak, belum tentu. Ya, ini saya husnuzon nih Pak, tapi sebagian kayaknya enggak juga sih. Ya udah habis sama gaya hidup, lifestyle, nyicil rumah dan segala macam ya. Sebenarnya kalau biasa-biasa aja ada lebih, tapi kan kita hidupnya luar biasa. Hidup kalau biasa aja banyak lebihnya, berkahnya. Tapi karena gaya hidup kita luar biasa, ngelebihin dompet. Akhirnya tiap hari ngeluh. Disitulah mulai, mohon maaf, semoga di sini tidak ada korupsi karena katanya semuanya muslim semua ya. Ya, amin. Ya, amin. Ya. Dan saya dengar nggak ada karyawan non muslim, ada dulu katanya, sekarang udah enggak. Tunjukin kalau emang karyawan muslim kerjanya lebih oke daripada non muslim. Katanya umat Nabi Muhammad SAW. Tunjukin kalau orang bermaulid semangat kerjanya lebih kuat dari orang yang tidak mengenal Nabi Muhammad SAW. Tunjukin kalau emang kita bernabikan Nabi Muhammad, berimamkan Nabi Muhammad, sifat amanah, sifat jujur jadi wirid. Ada wirid tanpa membaca, amanah dan jujur, nggak perlu membaca Pak. Ada orang wiridan sholawat 1000 kali tapi besok kerja nggak jujur, itu wiridan nggak dia? Wiridannya batal. Ada orang sholatnya setiap duha 12 rakaat tapi kerjaannya nggak dikerjain. Sholat duha di waktu kerja itu masuk nggak? Orang kerja dia sholat duha, kerjaannya ditinggal, itu soleh apa solmet? Ya solmet nanti marah sama kita ya. Itu soleh apa jahil? Bukan jahil, jahil. Itu jahil. Sholat duha itu sunnah, kalau kerja wajib. Bener? Kerja wajib? Ya wajib lah, kan menafkahi. Ini kerjanya pakai kontrak nggak?
Kalau kontrak berarti ada perjanjian di situ. Maka bekerja itu bagian dari menepati janji. Ciri-ciri pewaris nur Nabi Muhammad SAW. Jadi nur Nabi itu 4 aja Pak. Nur yang 4 yang bisa kita tiru. Sifat Nabi yang 4 apa aja itu? Sidik, jujur, amanah. Amanah itu apa? Terpercaya. Ketiga, ya fatonah, cerdas. Yang ke tabligh. Nah, tabligh ini untuk saya aja. Itu Bapak nggak usah, itu Ibu nggak usah. Ya, ambil 2 aja. Sidik, amanah. Kalau pinter semua kan repot. Ya, yang pinter ya pimpinan aja deh, mau pengawas. Ya, jangan semuanya pinter, ini pinter. Karena orang pinter tuh suka nyari kesalahan. Tapi orang paling pinter bukan nyari kesalahan, nyari penyelesaian masalah. Ya, semoga pimpinannya bukan yang keminter, tapi yang benar-benar pinter. Ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, terakhir Bapak Ibu, jadi bermaulid itu orang sukses bermaulid ketika dia mewarisi sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak usah banyak-banyak, ambil aja 2 sifat itu sampai mati, insya Allah husnul khatimah. Kalau wirid berhenti kalau kita makan, minum, tidur. Tapi kalau sifat jujur, ketika tidur masih jujur kan? Orang jujur itu tidur masih disebut jujur nggak? Orang amanah kalau tertidur masih disebut jujur? Orang amanah tidur, kita sebut gak itu orang amanah lagi tidur gitu kan? Tapi kalau orang sholat tidur masih sholat nggak? Ini kurang cerdas nih jawabannya nih. Orang sholat tidur masih sholat nggak? Batal sholatnya. Orang yang amanah tidur, dia masih amanah nggak? Masih. Berarti amanah itu abadi di dalam ini. Itulah wirid sejati. Itulah wirid sejati. Apa tadi? Sidik, amanah. Semoga 2 sifat ini Allah tancapkan dalam diri kita dan tidak pernah dicabut. Amin rabbal alamin. Ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rahmanir Rahim, ya Karim, ya Sami', ya Basir. Ya Allah yang Maha mendengar, yang Maha melihat. Shalli ala nabiyina Muhammad. Sampaikan salam kami, rindu kami ini kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, inna ihtafalna bi maulidi habibika. Ya Allah, kami sedang mengadakan maulid kekasih Engkau Nabi Muhammad SAW. Ingin memberikan, menunjukkan rasa syukur kepada Engkau dengan memaulidkan Nabi Muhammad SAW. Maka ya Allah, afrikhna waj'al lana sifat as-sabr. Tolong berikan kami satu sifat sabar, sifat syukur, sifat amanah, sifat jujur. Amin rabbal alamin. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balik hati kami, mohon bukakan hati untuk mendengarkan kebenaran. Ya Allah, kami ini sibuk atau mungkin pura-pura sibuk atau sok sibuk. Di rumah kami sibuk dengan mainan-mainan kami. Di tempat kerja pun kami sibuk dengan mainan-mainan dan pekerjaan kami. Dan kami ternyata ketika Engkau bangunkan 2/3 malam, kami pun tertidur kelelahan. Inna nasta'fuka ya Allah, mohon ampunkan kami yang sok sibuk untuk menyembah Engkau ya Allah. Ampunkan diri kami ini yang sedikit berwirid dan beribadah kepada Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub, jaga Engkau melihat hati kami ada noda-noda daripada emosi, sifat yang pemarah, sifat yang berburuk sangka. Mohon ya Allah, ubahlah hati kami menjadi sifat yang positif, menjadi penyabar, menjadi berbaik sangka. Allahumma ya Allah, in ra'aita fina kasla farzuqna nasyata. Jika Engkau melihat dalam diri kami ada penyakit malas, penyakit yang sulit untuk dibentuk, maka mohon ya Allah dengan keagungan-Mu ya Jabbar, ya Jabbar, ya Maha mengubah hati manusia, ubahlah hati kami yang pemalas ini menjadi rajin. Ubahlah diri kami yang tidak mau berbuat positif ini menjadi berbuat yang lebih baik. Allahumma arsyidna ilaik. Ya Allah, jadikan pekerjaan kami, ibadah kami,
mencari nafkah kami, berkeluarga kami, hari-hari kami hanya untuk Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, qad ishtabahat fi qulubina ma siwak. Ya Allah, kalbu kami kadang terganggu, tersita oleh selain Engkau, oleh persoalan di kantor, persoalan tempat kerja, persoalan di rumah, di masyarakat. Kadang-kadang kami lupa mengingat Engkau ya Allah. Ya Allah, jika kami lupa, jika kami lalai, jika kami maksiat, fadzakirna ya Allah birahmatika wa bilutfika. Ya Allah, mohon jika Engkau menegur, tegurlah kami dengan kelembutan-Mu. Jangan tegur kami dengan penyakit, jangan tegur kami dengan kesusahan, jangan tegur kami dengan kebangkrutan. Tegurlah kami dengan rahman rahimu ya Allah. Allahumma ja'alna mimman syakara ala ma razaqtana wa sabara ala ma asabtana. Ya Allah, jadikan kami dua saja, bersyukur kepada yang Kau beri, bersabar terhadap yang Kau uji. Dan jadikan kami, semua kawan-kawan kami yang hadir, yang bekerja di sini, orang-orang yang Engkau tanamkan dua sifat dari dalam dirinya, sifat siddiq yang jujur, sifat amanah terpercaya. Ya Allah, amitna ala hadaini sifatain, hidupkan kami dan matikan kami dengan dua sifat ini. Dan ya Allah, mohon jangan cabut dua sifat ini dari kami. Fala tanza' wa la taqbid hadhihi sifatain al-mahmudatain min qulubina. Allahumma ya dzal jalali wal ikram, amitna ala din al-islam wal ihsan wal iman. Allahumma akhtim lana bis sa'adah wa la takhtim alaina ya Allah bis sakhawah. Wa ya rabbana ya nur ya nur ya nur, nawwir qulubana bi nuri ma'rifatika wa musyahadatik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf salah kurangnya. Semoga tambah cinta kepada Nabi Muhammad SAW, tambah semangat kerja, tambah maju Bekasi. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.